Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semua. Ya, tadi mohon maaf saya tidak bisa lakukan video conference karena ada rapat dari jurusan membahas terkait dengan Cisco. Ya. Oke, hari ini kita masuk ke materi yang keempat, yaitu tentang analisis desain. Nah, saya share materinya seperti ini. Ya, di RPL itu ada namanya tahapan analisis dan desain. Secara sepintas, analisis itu melakukan penguraian dari beberapa bentuk yang ada. Ya. Nah, kita lihat di sini katanya analisis dan desain. Analisis ini menguraikan, desainnya perancang, tapi kita membahas satu-satu dulu. Ya. Oke. Nah, ini sebetulnya di dalam analisis ini, di dalam tahapan pengembang perangkat lunak, bentuknya berupa diagram. Ya. Nah, biasanya umumnya digunakan diagram itu antara lain seperti ini. Ini bentuk daripada paradigmanya dan diagramnya. Ya. Kalau kita melihat dari beberapa paradigma 1, 2, 3 ini, yang pertama kan berorientasi data. Ya. Biasanya diagramnya data flow diagram. Ya. Jadi data flow diagram itu maksudnya diagram arus data. Jadi bagaimana melihat arusnya data. Kemudian kalau berparadigma berorientasi proses menggunakan flowchart. Ya. Dari umumnya kita memahami flowchart ini waktu di pemrograman. Kemudian yang ketiga berorientasi objek. Ya. Dari data dan proses. Nah, biasanya kita gambarkan diagramnya UML, yaitu Unified Modeling Language. Nah, peserta yang ikut RPL ini sudah belajar UML. Jadi saya tidak melakukan stressing ke UML lagi karena sudah pernah mengikuti kuliah pemodelan objek. Ya. Nah, saya agak cepat aja ini. Karena ini ada tugasnya membuat UML gitu ya. Oke. Nah, saya ngulang dikit sejarah UML ini. Ya, yang dikeluarkan oleh Butch, Jacobson, Rambaud. Nah, ini nih beliau-beliau ini bapak-bapak yang memodelkan daripada pemodelan. Ya. Nah, ini dimulai dari tahun 90-an ya. Adanya bahasa pemrograman objek oriented. Ya. Kemudian ada 3 yang membedakan ini, dikatakan si Bos tadi, Jacobson, James, Rambaud. Ini model-modelnya berbeda ya antara satu dengan yang lain. Ya. Kemudian kita lihat tadi ada namanya model rasional, ya. Boleh sampai ke model UML. Ini gambaran bentuk diagram apa nih? UML. Oke. Nah, sejarah UML kita lihat dari tahun ke tahun ya. Mulai dari awal ini ke atas ya. Tahun 95 sampai tahun 97 ya. Baru muncul UML 1.1. Tapi di awal dari OMT, Object Modeling Technique. Ya. Kemudian masuk Unified Method. Ya. Ini masih berorientasi use case juga. Tahun 96 mulai UML 9 sampai versi ke ini. Ya, ini sudah diadopsi oleh Microsoft, Oracle, IBM, dan industri lainnya.
Oke. Ini sejarah-sejarahnya 2011, UML 24 udah mulai gitu ya. Ya sebelumnya 2003 persis sebelumnya. Kenapa sih harus UML? Ya. Ini UML ini sebagai kepanjangan dari Unified Modeling Language. Ya. Karena ini mewakili daripada diagram untuk menggambarkan interaksi antara user dengan developer misalnya. Tapi secara tidak langsung kita melihat UML ini bisa digunakan semua pemodelan ya untuk pengembangan siklus hidup ya sistem gitu ya. Karena UML merupakan juga bahasa standar ya yang digunakan untuk memvisualisasikan ya, menentukan ya, membuat bentuk dan mendokumentasikan daripada sistem ya. Dan juga merupakan perangkat untuk komunikasi ya pada tim dan stakeholder. Jadi ada user dan orang-orang lain, kita bisa menggunakan komunikasi ya sebagai media. Nah, ada 3 sukses daripada pengembangan software ya. Ini kita lihat notasi standar, harus standar notasi karena supaya orang tahu gitu ya. Ada tool ya mensupport standar dan proses. Kemudian di prosesnya ya berorientasi ya metodologi gitu ya. Customer oriented. Nah, ini perlu ya ini adanya keberhasilan daripada pengembangan software ini harus sesuai ya, harus diikuti. Nah, tool daripada UML ada ya. Cuma banyak lagi tool yang lain gitu ya. Di mana aja bisa terdapat dia di Rational Rose juga ada ya. Visual Paradigm juga ada dia. Ya, Enterprise Architect, Microsoft Visio ya, Star UML, NetBeans UML ini masing-masing memasuki UML ya. Jadi ada gambar UML-nya. Nah, UML 2.0 ya ini termasuk beberapa versi ya. Ada 14 diagram ya. Umumnya ini membahas structure dan behavior ya. Ini ada ya use case, class diagram, state diagram, kolaborasi ya, sequence, komponen, deployment ya. Ini target ya dikatakan target sistem dan reverse engineering ya. Nah, ini diagram ya, nama diagram ya sebetulnya yang sudah mengikuti pembangunan objek sudah tahu ya. Ya kelas ya diilustrasikan antara hubungan daripada pemodern sistem gitu ya. Kemudian ini ada paket ya. Paket ini kelompok ya, elemen UML yang lain ya. Yang dikatakan dari level yang lebih atas ya. Kemudian pengembangan deployment itu diagram juga ya, ini yang dinamakan sebuah struktur diagramnya menunjukkan arsitektur fisik di dalam sebuah sistem itu fisik ya. Apa fisik itu bisa aja ya kayak server atau apa gitu. Kemudian ada komponen ini misalnya ilustrasi fisik juga nih ya, hubungan antara komponen software. Kemudian ada struktur komposit ya. Dia ilustrasinya tentang struktur internal. Misalnya dari kelas, misalnya relasi antara bagian-bagian kelas ya. Kemudian ini terkait dengan struktur diagram. Ini terkait dengan behavior ya. Ada activity ya. Activity ini ya menggambarkan ya alur kerja yang dikatakan independen daripada kelas ya. Kemudian ada sequence ya, pemodelan perilaku objek ya menggunakan use case ya.
Ini berfokus kepada yang namanya time base ya, sekuen berurutan gitu ya, diagram berurutan, mana kelompoknya. Kemudian komunikasi, ya, model perilaku objek ya, di dalam use case. Dia berfokus pada komunikasi antara objek dan activity. Kemudian namanya ada interaksi, ya, overview timing. Ini ilustrasinya tentang pengontrolan arus daripada proses. Ya. Bisa juga mengilustrasikan antara objek dan perubahan kondisi. Ya. Kemudian ada behavior state machine. Ini menjadi penyelidikan perilaku daripada satu kelas. Ya. Kemudian ada protokol state machine. Ilustrasi bergantung kepada antarmuka kelas yang berbeda. Ada lagi use case, nah ini mengcapture kebutuhan bisnis ya di dalam sistem. Ya. Oke, itu tentang perilaku. Nah, struktur diagram UML ini bisa merepresentasikan keenam ini kan gitu ya, yang Anda pelajari, atau kelas diagram, objek diagram, paket diagram, deployment diagram, komponen, composite diagram. Ya. Mereka saling berrelasi. Ya. Nah, struktur diagramnya namanya ada kelas diagram. Ya. Umumnya berbentuk kata umum ya, yang digunakan untuk analis ya, kelas. Analis dan user itu menggunakan diagram kelas ya. Biasanya mewakili apa? Sesuatu, misalnya karyawan, ya, kemudian cek pembayaran ya. Tapi bisa juga menunjukkan apa? Hubungan antara kelas. Ya. Kemudian objek diagram. Ya, diagram objek ini sama dengan kelas diagram sebetulnya gitu. Tapi ini juga menggambarkan apa? Instan daripada kelas diagram. Menggambarkan juga objek ya, relasi antar objek. Kemudian ada paket diagram, ini kelompok dikatakan elemen UML ya, untuk high level. Nah, struktur diagram yang berikutnya deployment diagram. Ini menunjukkan arsitektur secara fisik ya. Kemudian daripada sistem. Contoh di sini titik jaringan, itu merupakan apa? Fisik arsitektur. Kemudian ada diagram komponen. Ini menggambarkan apa? Relasi fisik antara komponen software. Soalnya di sini hubungan antara client server ya, yang katakan ada client dan server di sini. Ya, klien meminta request ke server, server akan memberikan apa informasinya. Ya. Kemudian ada struktur komposit yang menggambarkan struktur internal daripada kelas yang kompleks. Kemudian ada diagram behavior UML, ini dikatakan hubungannya secara dinamik antara objek instan atau mewakili daripada sistem informasi bisnis. Ya, ini ada 8 ya. Ya. Activity, sekuen, komunikasi, interaksi, timing, behavior state, protocol state, use case diagram. Ya. Nah, diagram behavior ini menggambarkan apa? Antara lain activity diagram, ya. Biasanya model proses dalam sistem informasi. Ya. Untuk di sini apa? Workflow daripada bisnis, atau dikatakan bisa juga logic bisnis ya. Itu activity diagram. Kemudian diagramentasi, misalnya interaksi menunjukkan objek ya, antara objek. Kemudian lagi diagram sekuen berdasarkan apa? Interaksi ya, berdasarkan waktu. Komunikasi diagram ya, komunikasi di antara objek-objek yang berkolaborasi di dalam activity. Nah, ini perlu sesuai dengan peruntukannya. Ada lagi yang tadi tambahannya interaksi diagram ya, overview daripada alur proses ya. Kemudian diagram waktu menunjukkan perubahan objek ya per waktu.
Kemudian diagram state atau state mesin ini memiliki perilaku daripada satu kelas. Atau dikatakan model berbeda dalam keadaannya. Atau di sini transisi keadaan objek. Ya. Kemudian ada juga use case diagram menunjukkan interaksi antara sistem dan lingkungan. Nah, umumnya bagaimana use case diagram ini mengcapture kebutuhan bisnis, ya, use case diagram, use case. Bagaimana aktor melaksanakan sesuatu gitu ya. Nah, sekedar mengingat yang udah pernah Anda gunakan gitu. Nah, masalah di UML apa? Ya, UML ini kan dikatakan notasi pemodelan, ya. Dan dikatakan dia juga tidak merupakan proses pengembangan atau metodologi. Tapi yang UML dikendalikan proses pengembangan. Ya. Bagi catatan, bukan proses pengembangan gitu ya, atau metodologi. Tapi UML adalah kompleks, ya. Dikatakan sulit untuk memahami secara cepat. Maka dikatakan, haruskah kita menggunakan seluruhnya diagram UML gitu? Ya. Nah, proses UML di Enterprise Architecture SPARC. Nah, ini ada notasi UML juga. Ya. Jadi dia menampilkan batasan sistem, ya, menggunakan use case dan aktor. Ya. Ada model, ya, proses bisnis organisasi dengan activity diagram. Kemudian ada ilustrasi menggunakan diagram sekuen yang ada di Enterprise Architecture SPARC, ya. Kemudian merepresentasikan struktur statis, ya, dari penggunaan sistem diagram kelas, ya. Kemudian implementasi daripada arsitektur dengan diagram development. Ini. Ya. Nah, di proses UML di model Enterprise Architecture SPARC ini ada, ya, sama tadi, ada use case, ada activity, sequence, class, deployment. Nah, di dalam UML proses menurut Skandal tahun 2011 ini menggambarkan apa? Sebuah use case diagram ini menggambarkan bagaimana sistem digunakan. Ya. Jadi ya, si analis mulai dengan menggambarkan diagram use case. Ya. Sebuah activity diagram mengilustrasikan keseluruhan aktivitas, ya, alur aktivitas. Setiap use case dibuat untuk satu activity, ya, diagram activity. Ada sequence diagram, ya, ini menunjukkan pada urutan activity dan relasi daripada kelas. Nah, setiap satu use case, setiap use case bisa membuat satu atau lebih diagram sekuen. Ya. Ini berdasarkan kendal. Jadi diagram kelas ini menunjukkan kelas dan relasinya. Ya. Kemudian ada diagram state yang menunjukkan transisi daripada keadaan. Ya. Ini menurut gambaran daripada Kendall 2011 ini, ya. Ada kelas diagram, kemudian ada state chart, use case bisa ke sini, ya. Bisa ke sini gitu ya. Ada use case skenario. Ya, kemudian ada sequence diagram, masuk ke diagram komunikasi. Ya. Ini berdasarkan daripada Kendall. Nah, proses UML menurut si Barclay 2004, ya. Ya, menentukan ini pertama tahapannya menentukan diagram use case. Yang kedua mengembang activity, kolaborasi dan diagram sekuen. Nah, masing-masing ini apa yang kebutuhan yang ditentukan. Jadi ada ini kebutuhan analis pengembangan test case-nya.
Kemudian ini analisis object oriented. Kemudian baru membangun, ya, membuat ya, diagram kelas, ya, revisinya. Ada desain object orientednya, ya. Kemudian ada coding program awal. Tahap berikutnya, ya, menambah, ya, dokumen dan pengujian setiap use case. Dan ada implementasinya melengkapi codingnya. Ya, untuk satu iterasi misalnya apa loopingnya. Kemudian rekonsiliasi diagram model. Kemudian bisa balik lagi, ya, untuk melihat lagi, ya, diagramnya. Kalau udah benar baru diimplementasikan seluruh use case. Kemudian kalau ada yang baru, ya, kebutuhan yang baru di sini ulang lagi. Baru ini, ya, tidak ada kebutuhan baru nih. Ya, kalau ada yang baru, ya, tambahkan lagi sini ulang lagi. Ini menurut si Barclay 2004. Ya. Analisis sistem dan desain UML. Apa ini maksudnya? Ya. Analisis sistem maksudnya ada poin 3 ini. Ya, tentunya mengenal atau mengidentifikasi proses bisnis. Makanya menggunakan use case, diagram use case. Ya. Jadi bagaimana si aktor mengerjakan sesuatu gitu ya terhadap sistem. Kemudian pemodelan proses bisnis, ada namanya activity diagram atau di lain apa model ada namanya business process modeling notation atau singkat BPMN. Ada business process realization yang termasuk dengan sequence diagram. Ya. Nah, kalau di dalam perancang sistem ada namanya, ya, program desain, kita bisa menggunakan kelas diagram, paket diagram, deployment diagram. Kemudian ada user interface, ya, kita buat UI, ya, kita bisa buat model entity landscape, ya, ERD, ya, itu desain. Kemudian sistem development life cycle dan artifact, ya. Ini tahapan-tahapannya. Pertama planning, analisis, desain, implementasi. Ya, masih ada tahapan lain yaitu apa namanya? Oh, ini udah implementasi. Tapi ada juga orang di SDLC yang lain planning, analisis, desain, implementasi, kemudian evaluasi gitu ya. Nah, masing-masing ini ada poin-poin lagi, ada request ya, untuk planning ini. Kemudian dianalisis ya membuat ya uses diagram, activity. Di perancangan kita membuat kelas diagram sampai model data. Di implementasi kita membuat coding, pengujian dan dokumentasi. Ya. Ini semua secara global ya dikatakan proposal sistem berada di posisi ini planning. Kemudian ini termasuk spesifikasi sistem apa aja yang kita mau buat. Kemudian ini udah jadi software perangkat yang baru. Nah, use case diagram kita bisa lihat ya, seperti apa yang sudah Anda pernah pelajari yaitu. Ya. Tentunya kita lihat secara apa namanya umum dia meringkaskan dalam apa satu gambar gitu ya. Nah, use case ini dikatakan bagian daripada pemodelan sebuah sistem. Ya. Merepresentasikan use case ini dalam activity yang dilakukan oleh user. Ya. User diagram menceritakan bagaimana sistem akan mengerjakan. Ya. Ya, good, ya dikatakan ini baik untuk komunikasi dengan user. Ya. Ini pemodelan mengingat kembali Anda sudah belajar pemodelan objek, ya, use case diagram, ada aktor, ya aktor ini menggambarkan seseorang atau sistem yang melakukan pekerjaan atau di dalam eksternal maupun ke bagian-bagian yang lainnya. Nah, use case ya merepresentasikan bagian pada fungsi-fungsi sistem. Di dalamnya termasuk ini ada relasi, asosiasi, ya,
relasi include, relasi extend, ya. Ada juga relasi general. Ya, ini use case gambarnya, ya. Secara functional system, ya, bisa di extend. Kemudian menempatkan ke sistem batasan gitu ya. Dia biasa dilabelkan kepada kata kerja, kata benda, bekas yang non parase, ya. Kata kerja ini ya, verb. Jadi mengerjakan sesuatu, ya. Tapi kalau biasanya aktor kata benda ya. Misalnya use case-nya apa? Menginput data, mencetak data. Nah, itu biasanya kata kerja gitu. Nah, batasannya apa? Nah, sistem boundary. Batasannya termasuk ini nama sebuah sistem yang di dalam atau di atas. Ini merepresentasikan ruang lingkup sistem. Aktor dikatakan di sini di luar pada cakupan sistem. Ini ada aktornya, ya. Dalam use case ada aktor ini UML ya. Seseorang atau sistem lain ya, yang berinteraksi dengan sistem yang ada. Ini berperan, tapi tidak user secara spesifik. Bisa menyediakan input, ya, menerima output, atau kedua-duanya. Ya, dia bisa menerima input dan juga bisa menerima output. Kemudian ada relasi asosiasi. Ini merupakan link, ya, aktor, ya, dan use case. Bisa menunjukkan komunikasi dua arah. Ya. Jika satu, ya, panahnya bisa digunakan. Ya. Jika hanya satu arah, ya satu yang menggunakan ini. Kemudian ada tanda bintang, ini adalah multiplicity daripada asosiasi tadi. Ini maka kelihatan ini, ya, multiple. Ya. Kemudian extend. Extend ini merupakan apa? Use case termasuk perilaku opsional. Ada anak panah dari extension use case ke use case lainnya gitu ya. Contoh di sini extend, ini panahnya ini. Misalnya melakukan pembayaran, extend, membuat perjanjian, nah gitu. Nah, ini kita menggunakan extend. Tadi ada anak panah dari use case ke use case berikutnya ini. Ya. Tapi ada dasarnya. Ya. Kemudian relasi include. Include ini merupakan satu dari use case ke yang lainnya. Kemudian ini menunjukkan ada panah dari use case yang tadi, yang dasar tadi ke include. Ya. Ini maksudnya. Jadi membuat perjanjian baru dengan pasien misalnya. Include, ya, membuat pasien baru. Ya. Jadi ini berdasarkan include. Jadi di sini panahnya ini ke sini, ya. Jadi membuat perjanjian baru dengan pasien. Include, ya, membuat pasien baru. Generalisasi, jadi relasi generalisasi maksudnya ini apa? Spesial use case ini untuk general use case secara umum. Ya. Ada anak panah, ya, ke general use case. Misalnya ini membuat perjanjian perjanjian yang lama, jadi ke membuat perjanjian lagi. Ya. Jadi yang sebelumnya perjanjian buat lagi nih. Ya. Kemudian use case diagram untuk sistem perjanjian, misalnya begini.
appointment system. Ini ada membuat perjanjian, kata kerja kan. Kemudian dengan pasien, ada bintang. Kemudian tim manajemen, ya, menghasilkan jadwal informasi, ya, bintang. Dokter, ya, dokternya merekam, ya, ada ketersediaan rekamannya. Itu sistem appointment daripada diagram use case. Kemudian yang use case dengan spesialis aktor. Ini yang tadi sama, tapi ditambahkan ini pasien baru. Nah, ini ada pasien, nah, buat perjanjian. Nah, pasien baru. Kalau tetap sama, ya. Kemudian extend, include. Jadi relasi include dan extend. Maksudnya apa ini? Jadi salah contoh ini menghasilkan schedule informasi. Nah, include ini mengelola jadwal, ya. Misalnya tersedia record, include ini pengelolaan jadwal. Kemudian extend, ya, membuat pembayaran, ya, extend buat perjanjian. Jadi membuat appointment, extend membuat pembayaran. Atau ini juga update informasi pasien, extend, ya, pasien lama nih, ya, membuat pasien baru, nah, include. Jadi kalau membuat pasien baru, include ini membuat pasien perjanjian. Jadi maksudnya gini, membuat perjanjian baru, include ini membuat pasien baru. Ya. Jadi ada pasien lama, pasien baru nih. Ya. Pasien baru masuk sini, ya. Mari tersud nih, buat pasien baru. Jadi ini secara general ada pasien lama, pasien baru. Ya, pasien baru, pasien lama. Nah, studi kasus daripada use case, misalnya sistem online, ya, ATM. Ada nasabah. Nasabah ini terhadap use case-nya memasukkan PIN, ya, mengecek saldo, mengirim uang, lakukan logout, ya. Dari sini dia, ya, mengirim uang ke sistem banking, ya, mengecek saldo, ya, di banking. Ini juga dikatakan tim lain, ya, sistem core banking. Ya. Kenapa nih? Ini mengecek saldo, ya, mau mengirim uang, ya, ini artinya ada relasi dengan perbankan. Ya, sehingga apa? Saya hanya mengingatkan kembali aja. Sebetulnya peserta RPL ini sudah pernah mengikuti pemodalian objek. Jadi sekedar mengingat lagi, kemudian buat latihannya. Ya, ini yang kemarin itu, ya, ada namanya membuat request system. Ya, pahami lagi itu apa request systemnya. Kemudian buat ini use case diagramnya. Ya, dikumpul ini, ya, di link yang saya buat di YouTube. Oke. Jadi linknya tuh ditaruh di sini di YouTube. Sambil jangan lupa subscribe. Mungkin itu dari saya untuk pertemuan offline yang keempat ini. Mudah-mudahan saya kasih waktu, ya, seminggu membuat tugas ini, ya. Demikian saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semua.